Shalom, selamat sore saudara-saudara yang kekasih. Dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai ayat yang ke-20 dituliskan begini. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Rasul Paulus menasihatkan jemaat Korintus yang hidup memuaskan hawa nafsu tubuhnya karena berpikir toh nanti diampuni. Ya. Lalu Rasul Paulus menegaskan kepada mereka bahwa Tuhan memiliki mereka. Kita adalah milik Allah. Karena kita dibeli oleh Tuhan dan harganya telah lunas dibayar, yaitu dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Sekarang begini saudara, kalau Allah memiliki kita, maka sebagai pemilik Allah berhak dong untuk mengharapkan, merencanakan, memerintahkan miliknya ini melakukan sesuatu yang sesuai dengan kehendaknya. Dan karena saya adalah milik Tuhan, maka Tuhan berhak. Kewenangan Tuhanlah untuk menentukan langkah hidup saya, untuk apa tubuh ini saya pakai. Tuhan bilang, kamu adalah milikku. Lalu, aku mau pakai kamu. Pakai untuk apa, saudara? Tuhan tidak memakai kita untuk macam-macam. Tapi dikatakan bahwa Allah mau tinggal di dalam kita. Kamu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan Roh Kudus tidak bisa dicampur dengan kenajisan, saudara. Tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Itu rencana Tuhan pada waktu menebus kita. Untuk menjadikan tubuh kita ini baitnya, rumahnya Allah, Roh Kudus tinggal di dalam kita. Artinya, kalau Allah tinggal di dalam kita, di dalam tubuh kita, maka pada hakikatnya kita, orang-orang yang ditebus, dibeli oleh Tuhan dengan darah yang mahal, yaitu darah Tuhan Yesus Kristus, itu menjadi satu dengan Allah. Roh Kudus tinggal di dalam kita. Dan untuk itu Tuhan bilang, tubuhmu tidak boleh najis. Tidak boleh dipakai untuk memenuhi keinginan daging. Sebab orang yang mengikuti keinginan daging adalah setru Allah. Meskipun bilang, ya dosa diampuni, tapi dosa terus mengikuti keinginan daging, itu sebetulnya musuhnya Allah. Dia bilang, aku menebus kamu, untuk aku tinggal di dalam kamu. Tubuhmu harus kudus. Di tengah-tengah dunia yang sekarang ini begitu najis, saudara-saudara. Ya, kaum selebritis tidak malu mengumbar kehidupan seksualnya, mengumbar tubuhnya di media sosial, di koran. Tadi saya baca selintas novel yang ada di internet, gratis dimuat, selalu isinya tentang perselingkuhan, suami berselingkuh, istri berselingkuh. Saudara, itu semua kan untuk memuaskan hawa nafsu. Kita tidak boleh melakukan hal itu. Sebab Tuhan yang memiliki tubuh kita bilang, kamu harus kudus, karena aku mau diam di dalam kamu. Supaya dengan tubuh ini kita memuliakan Allah. Allah mau memakai kita untuk tujuan yang mulia. Menjadi bait Roh Kudus. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Mungkin di dunia kita dianggap hina. Kolot lah, ketinggalan zaman lah. Tapi tetap, saudara-saudara, dalam jangka waktu yang panjang terbukti bahwa orang-orang yang memuliakan Allah dengan tubuhnya tak pernah menyesal.
mereka hidup dengan baik sampai pada akhirnya tetap baik dan dihormati orang, dihormati oleh keluarga, dihormati oleh anak cucu, karena dengan tubuh mereka menghormati, memuliakan Allah. Mari saudara sadari bahwa kita adalah milik Allah karena kita telah dibeli oleh Allah. Harganya telah lunas dibayar. Menjadi bait Roh Kudus, karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Tuhan memberkati saudara. Amin.